regenerasi. Kalau kita dengar kata itu, apa ya di otak kita? Kita mungkin berpikir ada penggantian dari yang tua ke yang muda. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika mungkin pengusaha mempersiapkan anaknya buat meneruskan. Atau sekarang presiden mempersiapkan anaknya buat meneruskan ya saudara. Regenerasi. Bahkan ketika gereja mencari mereka yang lebih muda. Karena setiap organisasi itu rindu adanya keberlangsungan. Adanya continuation. Dari generasi kepada generasi. Maka di gambar ini saudara melihat ada sesuatu yang dioper dari seorang kepada orang yang berikutnya. Dari pelari pertama kepada pelari kedua. Di momen-momen waktu tongkat ini dialihkan, ada waktu mereka berlari bersama. Mereka nggak bisa satu berlari, satu diem. Karena pada saat lari estafet ini, dua pelari ini harus pada kecepatan yang sama, sampai opernya pas, dan orang yang depan lari lebih cepat dan lebih jauh dibanding orang yang sebelumnya. Tuhan kita adalah Tuhan generasi. God is the God of generations. Saudara tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Maka dikatakan sama Daud begini, saudara. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Adalah sebuah kerinduan dari pemazmur, dari Daud. Bahwa generasi demi generasi itu memuliakan nama Tuhan. Itu memberitakan keperkasaan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, generations after generations stand in awe of your work. Each one tells stories of your mighty acts. Sehingga setiap generasi itu menceritakan ada pengalaman-pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan saudara, inilah kerinduan dari Daud. Inilah kerinduan dari Tuhan sendiri. Bahwa bukan cuma satu generasi, Abraham, tapi juga Ishak, tapi juga Yakub. Demikian saudara, saya tahu kita sebagai orang tua, kebanyakan saudara yang sebagai orang tua di sini, kita investasi untuk pendidikan anak kita ya, supaya sekolahnya tinggi, supaya lesnya banyak, kemampuannya berbagai macam. Kita kasih kemampuan mengatur keuangan, kita ajarkan. Bahkan kita ajar dia untuk mengelola waktu. Tapi apakah kita juga berinvestasi buat anak cucu kita mengenal Tuhan secara pribadi? Tadi Pak John udah ceritakan betapa mirisnya mereka yang di Eropa dan bahkan di Korea Selatan. Tapi kita punya kerinduan, saya percaya ini kata kita. Kita sama-sama punya kerinduan. Generasi demi generasi mengalami Tuhan secara pribadi. Punya ceritanya masing-masing tentang Tuhan. Yang rindu sama-sama katakan amin saudara. Mari kita lakukan ini sama anak dan cucu kita saudara. Jangan cuma bayar sekolah yang bagus, jangan cuma les yang banyak, tapi kita rindu. Dalam Yoel 1 ayat 3 dikatakan gini, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Inilah kerinduan kita juga di pelayanan youth by generasi. Dynamic Youth bukan ada cuma supaya saudara ada tempat penitipan anak remaja sementara kita ibadah. Bukan supaya kelihatan keren karena yang pelayanan masih muda-muda. Bukan supaya ada energi, tapi sesungguhnya Dynamic Youth punya kerinduan dan gereja ini punya kerinduan. Membangun generasi demi generasi yang mengenal Tuhan, dimuridkan, bertumbuh menjadi serupa Kristus untuk menjadi berkat bagi suku-suku bangsa dan tentu bagi generasi-generasi di bawah mereka. Apakah saudara merindukan hal yang sama? Yang rindu katakan amin saudara. Saya rindu. Dan karena itu hari saya bagikan 2 poin sederhana saja saudara. Yaitu yang pertama, orang muda adalah pemimpin masa kini. Tadi Pak John udah katakan, udah singgung bahwa young generation is not replacement, but they are reinforcement. Ketika kita lihat generasi, banyak yang mengatakan generasi pertama membangun katanya. Ya, mendirikan. Generasi kedua ya, membangun. Generasi pertama mendirikan, generasi kedua membangun. Generasi ketiga katanya menghancurkan, saudara. Pepatah ini karena banyak melihat perusahaan yang nggak nyampe ke generasi ketiga. Apalagi generasi keempat katanya putus. Tapi Tuhan kita lagi-lagi adalah Tuhan generasi. Maka dia rindu dari generasi 1, 2, 3, bahkan seterusnya. Kalau saudara baca silsilahnya Yesus,
Saudara lihat ada 40 generasi ke atas. Yang dari generasi ke generasi menyembah Tuhan sampai akhirnya Yesus lahir di muka bumi ini. Rindukah kita untuk melihat yang sama? Jika iya, kita mau belajar. Nah, ini kata-kata dari Bung Karno karena kebetulan lagi Sumpah Pemuda. Dia bilang gini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Karena bersama dengan Bung Karno dia melihat bahwa anak-anak muda itu punya energi, punya kreativitas, punya kemampuan untuk berkembang dengan luar biasa. Bahkan melebihi dari orang-orang tua. Tetapi menjadikan pemuda pemimpin masa kini itu ada resikonya. Mereka harus belajar membuat keputusan. Mereka harus belajar membuat hal yang baru. Dan kadang-kadang termasuk adanya kesalahan dalam mengambil keputusan. Ada kegagalan, kecewaan, penyesalan. Tapi terlebih penting, ada perkembangan kemampuan. Ada kepercayaan diri. Ada pembelajaran. Di rumah kita bisa memberikan tanggung jawab kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan mungkin mereka nggak lakukan sebagus yang saudara bisa lakukan. Mungkin mereka lupa, mungkin mereka salah. Tapi ketika kita memberikan ruang untuk mereka menjadi pemimpin masa kini, maka ini akan menjadi kesempatan mereka berkembang di masa yang akan datang. Paulus mengatakan gini sama Timotius, dikatakan 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya mengambil ayat ini untuk mengajak saudara merenungkan, khususnya kalau saudara adalah orang tua, kalau saudara adalah kakek nenek, saudara perlu mengatakan ini kepada orang-orang yang lebih muda. Dan saudara anak-anak muda di sini, saudara perlu ngomong ini sama diri kita sendiri. Paulus yang nulis ini kepada Timotius. Paulus seorang pemimpin, dia sudah berhasil, dia mendirikan gereja di mana-mana, dan dia bilang sama Timotius, hei Timotius, jangan seorang pun engkau rendah. Atau dia bilang gini, kamu bisa, sebetulnya gitu. Kamu yang akan jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kamu yang akan dilihat sama orang, sekalipun di situ nanti Paulus gak dilihat lagi sama orang, tapi orang akan lihat Timotius. Karena yang penting, teladannya Timotius yang akan dilihat sama orang-orang. Dan anak-anak muda itu membutuhkan dukungan, membutuhkan afirmasi, saudara. Hari-hari ini, media itu banyak bicara sama kehidupan anak muda. Saudara bisa baca, dan lebih gampang cari yang negatif. Oh, saya depresi. Carinya healing. Padahal mereka yang butuh itu afirmasi. Kata-kata dari orang yang sayang sama mereka dan berkata, kamu bisa. Kamu harus maju. Mereka mungkin gak dapet di sekolah. Mungkin mereka gak dapet dari teman-teman mereka. Tapi saudara-saudari yang ada di sini, maukah kita menjadi orang-orang yang membangun pemimpin masa kini, yaitu anak-anak muda. Yang berkata, iya, kamu dipilih dan kamu berharga. Nanti kalau saudara di rumah, kalau saudara ada kesempatan ngobrol sama anak, sama cucu saudara, bilang, kamu dipilih sama Tuhan. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu punya banyak kemampuan. Kamu itu spesial. Mari kita katakan itu sama generasi-generasi di bawah kita. Yuk yang mau sama-sama katakan amin, saudara. Karena kita percaya bahwa youth are not leaders tomorrow. They are leaders today. Nanti habis ini saya akan ditemenin sama 2 orang pemimpin kita yang melayani masa kini, tapi sebelumnya saya mau mengajak saudara, ya ini how-nya gimana ya akan kita dengar dari mereka. Saya masuk ke poin yang kedua. Orang muda itu perlu rumah. Nah saudara, Indonesia katanya memasuki masa bonus demografi. Ya, jadi sekarang itu bonus demografi itu gini, usia kerja melebihi usia yang tidak kerja. Atau usia produktif melebihi usia non produktif. Dari usia 15 sampai 64 tahun. Jadi kalau saudara masih di bawah 64 tahun, saudara masih youth gitu kira-kira ya saudara ya. Kata statistik ini. Karena masih usia kerja. Sekarang jumlahnya ada sekitar 69% dari semua penduduk Indonesia. Luar biasa ya. Jadi Tuhan lagi memberkati nih sebenarnya. Negara kita lagi bonus demografi. Tapi tahukah fakta mencengangkan yang kedua adalah Indonesia juga jadi negara fatherless ketiga di dunia. Karena sosok ayah itu dinilai ada dan tiada.
Banyak keluarga dan saya temukan sendiri di pelayanan pemuda kita, itu banyak sekali yang orang tuanya nggak hadir buat anaknya. Antara karena perceraian, karena keributan, karena sibuk kerja. Tapi saudara, tanpa ayah banyak anak itu kehilangan figur yang baik, khususnya pria, wanita juga. Kehilangan figur yang dihormati, yang dihargai, yang menuntun. Itu sebabnya anak-anak muda itu sangat butuh adanya rumah. Tanpa itu mereka bisa terjerumus di LGBT, di narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya. Dan solusi terbesar supaya mereka itu bisa jalan benar adalah rumah. Katakan sama-sama rumah, saudara ya. Makanya kita rindu gereja itu menjadi sebuah rumah rohani. Tentu ini tidak menggantikan rumah jasmani. Kita cuma bisa ada di hari Minggu, di hari-hari tertentu, jam-jam tertentu. Pasti saudara yang pegang peran paling besar sebagai orang tua. Tetapi kami rindu di rumah rohani ini, setiap anak muda itu diterima apa adanya. Gak peduli latar belakang, kondisi, pikiran, situasi. Bahkan ada yang tatoan datang ke gereja, saudara. Kita menerima mereka semua apa adanya. Karena mereka butuh banget kasih. Kita tuh ketemu banyak mereka yang punya gambar diri yang sangat rendah, saudara. Datang ke gereja. Duduknya paling ujung ngumpet-ngumpet, saudara. Tapi sekarang udah mulai pelayanan, puji Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi ini yang saya rindukan. Di gereja ini, di pelayanan pemuda kita mau menerima orang apa adanya. Tapi gak dibiarin seadanya. Kita rindu mereka diubah menjadi seperti Yesus adanya. Sekarang saya mau undang Ricky sama Karen, ini dua orang pemimpin muda kita untuk menceritakan sedikit. Ya boleh kasih tepuk tangan buat mereka ya. Nah, apa saja yang kita sudah kerjakan ya selama kita pelayanan di youth. Nah saudara, yang pertama sebetulnya ada Hizkia Budiansyah, cuma dia lagi sakit hari ini, jadi dia saya wakili. Dynamic Youth Ministry ini dengan kerinduan dua tadi untuk menjadikan pemimpin masa muda, itu memimpin masa kini dan untuk membangun rumah bagi orang muda. Apa sih yang kita kerjakan? Dan yang bikin ministry sekali lagi bukan cuma secara tempat penitipan anak muda. Tapi kita mau mengembangkan mereka, kita mau melatih mereka. Nah, yang pertama, ini Hizkia adalah pemimpinnya, Dynamic Sport. Kelihatannya sederhana ya saudara ya, olahraga, semua juga tahu olahraga. Tapi dalam olahraga ini, kita rindu menjadi jembatan untuk menyatukan jemaat pelayan memimpin youth melalui acara kebersamaan. Saat ini ada 15 komunitas murid di youth dan juga sudah cukup banyak pelayan dan pemimpin, ada sekitar 50. Usianya pun variatif saudara, dari 13 sampai 30. Jadi kalau nggak ada acara kebersamaan itu nggak ketemu saudara. Apalagi kita ada 3 ibadah, teens di jam 9, teens sore di jam 5, dan ibadah youth di jam 11. Nah lewat acara ini kita menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini. Tapi nggak sampai di situ, kita membangun ini dengan asas real dan profesionalisme. Real itu adalah nilai kita ya. Nanti kalau sudah lupa, Karen juga akan ingatkan. Di dalamnya kita membangun leadership kepemimpinan. Di mana ada anak-anak yang lebih muda lagi dari mereka, ini generasi di bawah saya. Dan ada generasi di bawah mereka yang sedang dibangun. Supaya mereka punya kemampuan kepemimpinan dari sejak muda. Dan mereka juga dilakukan kelompok saling, di mana ada pertemuan dengan setiap dua kelompoknya. Satu leader, Hizkia, dengan 2 orang pemimpin di bawahnya. Nah ini pemimpin-pemimpinnya, sebagian saudara kenal, ya sebagian ini baru benar-benar, karena kita rindu mereka bisa belajar. Mereka yang cari tempat bulu tangkisnya, tempat basketnya, mereka kontekin, mereka yang berdiri depan, ngajak jemaat untuk ikut, ayo ikut olahraga bareng. Nah ini anak-anak yang kita sedang latih dan mereka sudah mulai belajar jadi pemimpin dari usia belasan tahun, saudara. Nah ini yang sudah dilakukan juga, yaitu ada bulu tangkis, basket. Tapi yang saudara perhatikan di sini selalu kita tulis ada peserta non DYC. Jadi ada efek samping, nggak sengaja nih. Lewat pelayanan ini ternyata mereka yang bukan jemaat ikutan juga karena teman ke teman kita ajak silahkan dan akhirnya ada kesempatan mereka kenalan. Ya kita doakan ya saudara supaya habis kenalan mereka bisa ikut kenal sama Tuhannya juga. Amin, saudara. Nah, terus ada renang dan ada jogging. Nah, ini dilakukan sebulan sekali, ganti-gantian ya, saudara. Nah, itu yang dilakukan sama Dynamic Sport. Tapi lebih dari itu kita ada yang lain. Nah, ini dia. Apa itu?
Ya, ini saya akan serahkan kepada campus missionary kita, Ricky. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, perkenalkan nama saya Ricky. Ya, saya melayani misi ke Sekolah Immanuel, di mana dimulai pada tahun 2020. Saya pada musim pandemi itu saya coba menjadi teman bagi beberapa alumni Sekolah Immanuel. Setelah itu 2 tahun kemudian saya mencoba masuk lebih ke dalam lagi dengan menjangkau anak-anak sekolah di sana, beberapa dulu dengan menjadi sahabat bagi mereka. Nah, di tahun yang sama juga ya saya berkolaborasi dengan guru agama pada waktu itu ya, dan akhirnya kita merangkul 40 anak kurang lebih, melayani mereka dalam satu komunitas murid besar pada waktu itu. Kita sharing, kita worship bareng, ada teaching juga, terus nonton bareng pernah waktu itu di sini, dan juga saya konseling satu-satu ke mereka. Dan hasil dari konseling mereka ya memang mereka banyak mempertanyakan juga tentang iman mereka mempertanyakan hal-hal yang mungkin gak pernah dibahas di gereja. Tapi tenang aja, saya cukup capable untuk menjawab karena saya sedang S2 teologi, jadi gak akan menyesatkan tentunya. Ya. Lalu nextnya, nah dan dari situ Bapak Ibu saya juga menantang mereka, dan oleh karena anugerah Allah sebanyak 17 siswa-siswi mereka mengambil keputusan untuk membaptis diri mereka dan menerima Tuhan dan sebagai juru selamat. Pada tanggal 1 Oktober kemarin itu kita baptis di rumah Pak Fendi. Kalau tadi Farafaset Yohanes 3:16 buat Pak Suryadi, sekarang buat Pak Fendi. Karena begitu besar kasih Pak Fendi akan anak-anakin sehingga mereka bisa baptis di tempat rumah Pak Fendi. Ya. Boleh next ya. Nah, dan juga karena bantuan dukungan dari Kotimi dan juga kepercayaan dari Pak Julius, saya menjadi koordinator rohani di semester ini 2003-2004. Di mana saya melayani juga dalam ibadah mingguan mereka, melatih mereka dalam melayani, dan juga membantu di dalam event-event rohani mereka seperti retret, Natal, Paskah, dan sebagainya macamnya. Dan juga saya membentuk yang namanya kelompok saling juga, di mana terdiri dari 6 kelompok saling, di mana itu terisi 5-7 anak. Ya, jadi kita seminggu sekali pertemuan, masing-masing kelompok kita sharing juga, update live gitu, dan saling mendoakan juga. Terbentuk juga 2 komit yang sudah jadi di DYC. Boleh next-nya. Nah, enggak di situ aja, saya juga mendorong teman-teman di DYC untuk melayani mereka juga, di mana mereka menjadikan contoh bagaimana cara melayani, bagaimana memuji Tuhan yang benar, dan mereka juga belajar satu sama lain, serta beberapa anak-anak Immanuel juga saya terjunkan untuk melatih mereka seperti jadi WL, singer, sound, LCD, juga musik. Ada Juven juga yang membantu di dalam musik, melatih mereka di dalam gitar nantinya untuk melayani juga. Dan total puji Tuhan dari Januari sampai sekarang terdapat 20 siswa-siswi Immanuel yang mengikuti SMK berakar kita. Dan hasil dari akhirnya adalah kita running ibadah tin sore di rumah Pak Suryadi, di mana terdapat 16 murid Immanuel yang tergabung dan belum termasuk alumni-alumninya. Dan juga mereka melayani juga di sana. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, shalom semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Karen. Jadi hari ini dikasih kesempatan untuk sharing sedikit ke Bapak Ibu semua dan saudara-saudari semua tentang pelayanan kita gitu, pelayanan online kita Dynamic Blessing. Mungkin tadi udah dijelasin ya gimana pelayanan di offline gitu ya, baik dari Dynamic Sport maupun penjangkauan yang dilakukan oleh Koriki juga itu berdampak pada kehidupan anak-anak gitu. Karena benar tadi poinnya adalah mereka tuh membutuhkan komunitas, mereka membutuhkan rumah gitu ya untuk mereka bisa bertumbuh gitu. Dan di sini kita juga memfasilitasi yaitu dengan komunitas yang kita adakan secara online yaitu Dynamic Blessing gitu. Oke. Nah, jadi penyembahan yang bagus gitu ya, khotbah-khotbah yang bagus, pelayanan maupun ibadah yang bagus itu sekarang banyak bisa kita dapetin di luar gereja gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan dari anak-anak muda gitu? Jadi yang menjadi kebutuhan dari anak-anak muda itu adalah sekarang sebenarnya komunitas gitu. Dan itu yang menjadi daya tarik dari sebuah gereja gitu. Nah, maka dari itu kita di sini menyadari gitu ya, setiap anak-anak muda itu sangat membutuhkan komunitas. Komunitas yang seperti apa? Bukan hanya sekedar wadah untuk mereka bisa kumpul-kumpul atau nongkrong-nongkrong bareng aja. Tapi kita menyadari kalau mereka butuh komunitas di mana mereka bisa merasa diterima, mereka bisa menjadi dirinya apa adanya, mereka bisa punya keluarga gitu untuk mereka bisa bertumbuh kayak gitu. Maka dari itu kita juga menyadari nih, banyak dari gereja-gereja khususnya di daerah yang mana mereka tuh belum memfasilitasi hal ini. Maka dari itu kami dari Dynamic Blessing gitu, kami
berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut, di mana supaya anak-anak muda punya tempat untuk mereka bisa bertumbuh dan kami mau jadi rumah digital untuk mereka. Nah, apa aja sih yang kami lakukan di Dynamic Blessing? Yang kami lakukan yang pertama kami melakukan penjangkauan melalui media sosial gitu. Nah, yang kedua juga kami memperlengkapi melalui event-event yang kita adakan secara online. Kemudian kami juga menyediakan gitu ya komunitas yang mungkin kita di sini kenalnya dengan sebutan komunitas murid. Tapi di sini kita sebutnya dengan Disciple Cell Group. Dan juga ada facilitator bootcamp yang mana kita memberikan wadah untuk teman-teman yang mau belajar untuk memuridkan, yang mau dipakai Tuhan untuk kita sama-sama belajar dan diperlengkapi. Nah, di sosial media kita pastinya fokus bukan hanya untuk memperbesar angka atau menjadi lebih terkenal gitu ya Bapak Ibu. Tapi pasti untuk mengenalkan kasih Yesus kepada generasi melalui pendekatan yang relevan kepada generasi muda. Karena kita menyadari kalau lebih dari 50% hidupnya anak muda semua di gadget gitu, di sosial media gitu. Kayak sehari tanpa buka IG dan TikTok itu ada yang kurang gitu ya. Jadi kita kita menyadari itu dan kita menyediakan konten-konten yang bisa memberkati mereka. Jadi ketika mereka buka media sosial, mereka terberkati lewat situ gitu ya. Bukan malah lihat gosip-gosip yang beredar gitu ya. Nah, jadi kita start di Januari itu dengan pengikut 1836 dan puji Tuhan di tanggal 28 Oktober kemarin kita dipercayakan dengan 23.819 followers. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita percaya ini bukan sekedar angka, tapi kita menyadari kalau di balik setiap angka-angka yang ada, terdapat setiap jiwa yang berharga untuk kita kasihi, untuk kita layani. Dan berarti jiwa-jiwa ini mereka membutuhkan kasih Tuhan, mereka membutuhkan komunitas di mana mereka bisa bertumbuh dan mereka bisa diterima dengan apa adanya. Oke, jadi apa aja sih yang Dynamic Blessing bagikan melalui media sosial? Yang pertama itu pastinya konten-konten untuk menguatkan iman setiap anak-anak muda. Kemudian kita juga konten yang menjangkau jiwa-jiwa untuk anak muda datang kepada Tuhan. Konten edukasi tentang kekristenan, kita bahas tentang kekudusan, tentang hubungan, tentang keuangan. Konten promosi komunitas kita pastinya supaya kita mau mengajak teman-teman yang belum punya komunitas untuk bisa bergabung dan bertumbuh bersama. Terus juga ada doa-doa yang kita share juga di media sosial untuk menguatkan dan juga kesaksian dan kisah inspiratif. Oke, nah jadi ini adalah media sosial kita, jadi untuk yang belum follow mungkin boleh di follow dynamic.blessing dan juga ini ada Instagram dan TikTok juga dari pastor kita, Ko Timi gitu ya. Jadi Ko Timi juga punya hati yang sama untuk bisa memberkati anak-anak muda melalui konten-konten yang ada gitu. Nah jadi selain dari sosial media, kami juga mengadakan event-event untuk memperlengkapi anak muda yang pastinya dengan topik-topik dan tema-tema yang relevan dengan anak muda gitu ya. Misalnya seputar hubungan gitu ya, seputar keuangan, bagaimana mengatur waktu dengan baik kayak gitu. Itu yang sangat relate sama anak-anak muda zaman sekarang gitu. Dan kita mempersiapkan itu untuk bisa memperlengkapi mereka. Nah, dan pastinya ini yang penting banget gitu, di mana kita menyediakan wadah untuk mereka bisa bertumbuh di komit atau di Disciple Cell Group secara online gitu ya. Dengan nilai-nilai yang sama seperti kita anut juga gitu ya Bapak Ibu, yaitu nilai real. Relationship first, empowering by the word and the Holy Spirit, authentic and accountable, and life transformation gitu. Nah, jadi puji Tuhan kita dipercayakan banyak anak-anak gitu ya dari berbagai penjuru bumi, waduh amin ya penjuru bumi ya, penjuru Indonesia dan beberapa negara di luar Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Nah kehadiran dari DCG atau komit kita ini pernah mencapai 103 dalam sekali pertemuan gitu ya di Zoom gitu. Dan juga mereka ini kehadirannya itu dari berbagai kota gitu, mulai dari Batam, dari Medan, Manado, Bekasi, Semarang, Lampung, NTT, bahkan di luar negeri yang lagi bersekolah di luar negeri, di Taiwan, di China, di Jepang, Malaysia, ada yang dari Timor Leste dan dari berbagai kota lainnya gitu. Jadi kita berada dalam satu Zoom sama-sama, kita belajar tentang firman Tuhan sama-sama, kita berdiskusi sama-sama dan kita bertumbuh bersama gitu. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Jadi memang se-powerful itu online gitu. Kalau onsite kita sangat terbatas, tapi kalau online dari manapun kita bisa menjangkau banyak anak-anak muda yang memang membutuhkan. Dan pastinya kita bukan hanya mau ngumpulin anak muda gitu ya, biar banyak nih, DCG-nya banyak, DB-nya makin terkenal, pasti nggak kayak gitu. Tapi kita rindu setiap mereka mau punya hati untuk mau dimuridkan dan mau memuridkan. Maka dari itu kita juga menyediakan wadah untuk bagi mereka untuk
melatih gitu ya, melatih diri mereka bagi para calon pemimpin kelompok kecil untuk dipakai Tuhan lebih lagi gitu. Jadi kita mengadakan facilitator bootcamp yang mana metode yang kita pakai itu adalah video learning, mentoring dan juga discussion di dalamnya. Nah, ini adalah foto kelulusan gitu ya, facilitator bootcamp yang kita lakukan di 2023 tahun ini. Jadi total partisipannya ada 21 orang dan puji Tuhan yang lulus banyak gitu ya, 18 orang gitu. Jadi yang perlu di-note adalah di dalam facilitator bootcamp ini ada pelatihan yang kita buka untuk umum, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagi berbagai gereja dan juga komunitas di luar sana gitu. Dan kita juga buka untuk termasuk ke cabang GPKDI. Makanya salah satu peserta yang ikut facilitator bootcamp itu ada juga nanti kesaksiannya dari GPKDI Gajah Mada gitu kalau Bapak Ibu tahu. Nah, berikut. Nah, jadi dari hasil kita mengadakan facilitator bootcamp, hasilnya adalah kita melahirkan fasil-fasil baru gitu ya, atau pemimpin kelompok kecil yang baru. Nah, fasil DCG kita atau fasil komit ini meningkat dari yang awalnya 19 orang menjadi 29 fasil DCG yang siap bertumbuh serta siap mempraktikkan pemuritan. Nah, jadi berikut ada beberapa testimoni gitu ya. Katanya kalau jualan kan semua orang bisa ngecap gitu ya, tapi kita mau lihat testimoni gitu dari benar-benar orang-orang yang merasakan dampak dari apa yang kita lakukan di Dynamic Blessing gitu. Ada dari Kak Krisnanda Aril dari Tegal yang merasa bertumbuh di dalam disciple cell group di DCG karena dia ngerasa diterima dan dia ngerasa nggak dibedain gitu. Jadi kita terima semuanya dan kita terima mereka apa adanya. Dan kerennya lagi, dia punya kerinduan yang lebih untuk bisa melayani generasi, melayani anak muda. Dan yang kedua, ada kesaksian juga jadi dari Jennifer Susanto, ini dari GPKDI Gajah Mada yang ikut facilitator bootcamp. Nah jadi Jennifer ini merasa melakukan pemuritan itu sulit gitu. Karena kebetulan dia masih sangat muda, dia masih kuliah semester awal juga gitu ya. Nah tapi dia mau untuk belajar. Akhirnya dia ikut facilitator bootcamp dan dia rutin konsisten. Akhirnya di sana dia merasakan bahwa ada kekuatan yang baru gitu. Karena menjalani sendiri itu nggak mudah gitu ya. Tapi ketika punya komunitas dengan tujuan yang sama, dengan hati yang sama, dia merasa dikuatkan dan dia merasa ada yang mendukung dia. Akhirnya dia semakin maju dan puji Tuhan anak-anak yang dimuridin sama dia udah mengalami banyak perubahan dalam beberapa bulan Jennifer mengikuti facilitator bootcamp gitu. Dan yang terakhir ada kesaksian juga dari Angelina Valencia dari Bekasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, di mana Angel ini merasa bertumbuh gitu ya, bertumbuh dalam dia melayani di Dynamic Blessing gitu. Jadi orang-orang yang bertumbuh bukan hanya ketika mereka ikut, tapi ketika pelayanan mereka juga bisa bertumbuh di dalam pelayanan tersebut gitu. Dan luar biasanya lagi dengan pelayanan tersebut si Angel punya kerinduan yang lebih lagi akan jiwa-jiwa untuk memuridkan Tuhan, memuridkan murid-murid yang Tuhan percayain dan untuk membagikan kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemudian buat Tuhan, buat kesaksian-kesaksian yang ada. Puji Tuhan. Nah, jadi selain dari komunitas, selain dari Dynamic Blessing dan juga di Disciple Cell Group, selain dari Disciple Cell Group, kita juga punya tim doa gitu ya. Karena kita percaya dari setiap hal yang kita kerjakan pastinya doa itu adalah topangan kita gitu ya, baik di gereja ini apalagi gitu. Nah jadi termasuk di Dynamic Blessing juga sama. Jadi kita ada tim yang menopang, yaitu tim doa gitu ya. Untuk menopang gerakan komunitas kita agar semakin selaras sama kehendaknya Tuhan. Nah selain mengadakan doa gitu ya, nah tim doa ini juga mengadakan Menara Kasih, yang mana membagikan kasih Tuhan gitu ya, lewat makanan gitu ya, kepada orang-orang di jalanan yang membutuhkan gitu ya. Yang membutuhkan dan mereka yang belum percaya Tuhan gitu. Dan ini udah diadakan di 3 kota gitu ya, di Tegal, di NTT dan juga di Lampung gitu, dengan tim-tim yang berbeda gitu. Jadi di sini apa yang kami lakukan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan juga, dan kami percaya juga apa yang kami lakukan Bapak Ibu semua juga bisa berkontribusi untuk melakukannya. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan pastinya gitu ya. Karena kita pasti butuh topangan doa gitu. Melalui doa, melalui daya, melalui dana, apapun itu gitu. Kita mau sama-sama tadi, kita mau pastikan kalau anak-anak muda di masa mendatang mereka bisa tetap punya komunitas di mana mereka bisa kenal Tuhan di dalamnya. Itu jangan sampai kita kehilangan mereka. Nah, dan terakhir, kami tidak akan pernah mau menyerah dan akan terus berjuang untuk memperkenalkan dan membagikan gaya hidup murid Kristus untuk menghasilkan murid Kristus yang siap memuridkan orang lain kembali. Thank you.
Thank you. Untuk saudara yang terpikir, ini kok mukanya familiar nih siapa? Nah ini anaknya Pak Ali Santoso. Nah itu kokonya sebelah sana gitu ya. Ya, thank you, tepuk tangan lagi buat Ricky sama Karen, terima kasih. Ya, saya mau closing sebentar dan saya undang pemusik juga boleh balik ke depan. Saudara, jadi itu yang kami lakukan selama ini. Kami harap saudara jadi tahu dalam momen Sumpah Pemuda ini bahwa kita bekerja keras untuk membangun generasi. Kita nggak mau sekedar ada youth-nya. Tapi saya tahu kita nggak sempurna. Saya masih banyak kurangnya, leader-leader yang ada pun banyak kurangnya saudara. Jadi kalau saudara akan bilang, tapi anak saya titik. Ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya cuma bisa bilang, kita pasti mau coba yang terbaik yang kita bisa kerjakan. Nah saudara bisa pegang itu, kami akan berjuang untuk generasi demi generasi. Nggak cuma stop sampai anak muda yang sekarang, tapi sampai anak cucu mereka nanti juga. Kita rindu mereka akan jadi orang-orang tua yang luar biasa. Mereka juga bertumbuh. Maka ada satu ayat terakhir yang saya rindu kita baca sama-sama ya saudara. Boleh kita baca ayat ini sebagai doa kita ya. Ini doanya Daud. Dan sama-sama kita baca Mazmur 144 ayat 12. 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Sekali kita baca, dan saudara yang orang tua, yang punya cucu, yuk kita doakan ini sebagai doa kita untuk anak cucu kita. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Mari kita berdoa saat ini saudara.